Ini suatu hal yang sangat menggembirakan buat saya karena perpaduan dua dunia. Bagaimanapun dunia infotainment itu kan dianggap sebagai dunia yang glamor, dunia yang gemerlap, tapi ternyata berhasil mau turun ke bawah, punya kepedulian, punya kepekaan pada sesama. Artis-artis yang dinilai mungkin dunianya gemerlapan, ternyata punya nurani. Pemirsa, Ramadan kali ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi Dian Sastrowardoyo. Kepada Cek dan Ricek yang mewawancarainya usai acara selamatan sinetron Dunia Tanpa Koma di Hotel Niko Jakarta Senin 17 Oktober 2005 sore kemarin, Dian nampak tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ada beberapa hal penting yang diungkapkan artis peraih penghargaan The Rising Star dalam Festival Film Asia Pasifik ke-50 Kuala Lumpur ini. Yang pertama adalah soal keterlibatannya dalam sinetron Dunia Tanpa Koma, sinetron pertama yang dibintanginya. Kemudian tentang hubungannya dengan artis penyanyi Neno Warisman dan terakhir soal hubungannya yang semakin lengket dengan kekasihnya Abi. Keterlibatannya dalam sinetron Dunia Tanpa Koma langsung menggugurkan pernyataan selama ini di mana Dian pernah mengatakan bertekad untuk tidak akan main sinetron. Tetapi sikapnya itu langsung berubah ketika disodori skenario sinetron Dunia Tanpa Koma. Kenapa sebenarnya aku tuh langsung kepengen main dalam ini tuh sebenarnya tuh gara-gara ini, skrip itu bagus banget, jadi itu langsung jatuh cinta. Jadi terus terang aku belum pernah sebenarnya nerima skrip yang sebagus ini buat tontonan TV. Terus terang kalau skripnya kayak gini sih gue mau banget main. Jadi sebenarnya bukan karena apa, karena bayarannya atau karena pemain-pemainnya atau karena sutradaranya, sebenarnya enggak. Buktinya sutradaranya sempat berubah aja. Tapi, saya tetep pengen main karena emang sebenarnya ceritanya udah bagus banget, aku suka banget. Sedangkan hubungan Dian dengan Neno Warisman bermula dari proyek pembacaan puisi di beberapa radio swasta. Dari sanalah Dian yang seorang mualaf ini jadi lebih mengenal Islam. Karena di luar pembacaan puisi, Neno sering membimbingnya dalam mendalami agama Islam. Gara-gara perkenalan aku yang baru-baru ini deket sama dia, aku jadi banyak belajar tentang hal-hal baru yang aku tadinya nggak tahu tentang Islam gitu. Jadi tentang gimana sih kalau tarawih itu tuh berapa miliar juta malaikat lagi itu sholat sama kamu. Nah, yang kayak gitu-gitu kan nggak tahu, kita kira kan sholat aja tarawih gitu, kita kira yang itu tuh kiasan gitu. Dia tuh bisa gitu bilang, "Itu beneran Dian, bukan bohong-bohongan, beneran ada itu, makanya malu kamu kalau tarawih kamu nggak khusyuk." "Oh gitu ya?" "Oh," gitu langsung nangis lagi. Jadi yang banyak hal yang aku baru tahu gara-gara kesempatan pekerjaan ini yang aku jadi punya kesempatan untuk kerja sama Tante Neno. Karena ternyata perkenalan aku sama dia, sama Tante Neno Warisman tuh bikin aku banyak tahu banyak hal banget tentang Islam. Alhamdulillah aku bilang. Dan inilah pemirsa yang membuat Dian Sastro merasa Ramadan menjadi lebih nikmat karena ia sering bersembahyang taraweh bersama kekasihnya Abi. Sama Abi masih intens ketemu. Jadi kita Ramadan ini biasanya tuh ketemuannya tuh setiap habis buka aja gitu loh. Ya nggak selalu juga sih, cuma ya kalau lagi bisa aja, kalau lagi nggak ada kerjaan ketemu. Tapi, enaknya alhamdulillah nih Ramadan ini nih kerjaan belum banyak gitu dari awal kemarin. Ini kan udah hari keberapa ya. Jadi lumayan jadi lumayan lebih sering ketemu daripada yang kemarin-kemarin, karena kemarin-kemarin banyak kerjaan, jadwal. Akhirnya ya jadi kita sholat bareng biasanya, tarawih bareng. Hari Minggu dini hari kemarin, puluhan anak-anak yatim piatu, puluhan artis dan politisi berbaur di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Mereka sahur bersama sembari anak-anak yatim piatu tersebut mendapat santunan. Sebelumnya di sebuah restoran di Meruya, acara yang sama juga digelar. Kedua acara tersebut merupakan rangkaian Cinta Ramadan Bintang Group 2005. Sahur bersama anak-anak yatim piatu di tempat mewah lobby lounge Bima Sena Hotel Dharma Wangsa Minggu dini hari kemarin terasa sangat luar biasa. Rangkaian acara Cinta Ramadan Bintang Group bekerjasama dengan Kartu Astel Komsel, Bank Bukopin, Ayam Goreng Wong Solo, dan Yayasan Anugerah Rahmat Sejati yang beralamat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu dihadiri banyak artis dan tokoh politik. Antara lain tampak Dani Ahmad, Maya dan Mulan Ratu, dan Yani Libels. Kemudian ada beberapa pula bintang sinetron seperti Tengku Zaki, Edis Adelia, dan Ana Jekoto. Lalu hadir juga beberapa orang pelawak termasuk Ketua Persatuan Artis Komedi Indonesia Indro Warkop. Dua tokoh politik yang datang bergabung adalah Muhaimin Iskandar,
Ketua Umum PKB sekaligus salah seorang Wakil Ketua DPR RI, serta Yeni Zanubah Casov, putri kedua mantan Presiden Indonesia keempat Gus Dur beserta rombongan. Meski acara dilaksanakan di dalam ruangan, interior yang dirancang seperti berada di dalam tenda-tenda yang mengingatkan orang ke suasana tenda-tenda di Padang Arafah. Sejak pukul 1 Minggu dini hari, para undangan sudah berdatangan ke gedung bagian belakang Hotel Dharma Wangsa di Kebayoran Baru, Jakarta tersebut. Sejumlah 50 orang anak yatim piatu dari Yayasan Al-Ibti Hidayah Cipete, Jakarta Selatan duduk berbaur dengan para selebriti yang menyempatkan waktu untuk bersahur bersama mereka. Berbagai games yang bersifat keagamaan dimanfaatkan untuk mengisi waktu sekaligus mempererat silaturahmi dengan anak-anak yatim piatu tersebut. Tiba waktu sahur, semua hadirin terus berbaur menjadi satu. Bersama-sama anak-anak yatim piatu mengantri mengambil makanan dan minuman. Muhaimin yang ditemui Cek dan Ricek di sela-sela acara mengatakan dirinya selalu sangat bangga melihat ada yang memperhatikan anak-anak yatim piatu, terlebih-lebih malam itu yang memperhatikan mereka adalah infotainment. Ya, kepedulian yang sangat bagus bagi infotainment yang memiliki kepekaan dan kepedulian sekaligus menyambungkan apa yang disebut sebagai grassroots dengan para artis, juga sekaligus sarana untuk penyadaran di mana infotainment harus sekarang mengarah kepada pencerdasan. Di samping hiburan juga public figure, di dalamnya misi pencerahan dan pencerdasan menjadi motif sekaligus sasaran bagi infotainment yang ada. Di sela-sela berbincang dengan anak-anak yatim piatu menjelang acara usai, Yeni Zanubah Casov Wahid pun mengungkapkan perasaan bahagianya melihat infotainment ternyata punya pikiran untuk melakukan acara-acara yang menurutnya amat mulia itu. Ini suatu hal yang sangat menggembirakan buat saya karena perpaduan dua dunia. Bagaimanapun dunia infotainment itu kan dianggap sebagai dunia yang glamor, dunia yang gemerlap, tapi ternyata berhasil mau turun ke bawah, punya kepedulian, punya kepekaan pada sesama. Artis-artis yang dinilai mungkin dunianya gemerlapan ternyata punya nurani yang sangat halus ya, tersentuh dengan kondisi adik-adik yatim kita dan mau berbagi waktu bersama mereka. Menurut saya itu hal yang sangat menyentuh hati saya. Menjelang pamit pulang, baik Muhaimin maupun Yeni mengungkapkan harapan mereka agar di tahun-tahun mendatang acara Cinta Ramadan yang sudah 8 tahun dibuat oleh Bintang Group tetap dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya. Cinta Ramadan saya kira harus ditingkatkan pada grassroots yang lebih luas, juga melibatkan kalangan-kalangan yang betul-betul membutuhkan untuk bisa dirangkul dan dilibatkan sekaligus mendapat manfaat dari proses itu, yang tidak saja melibatkan artis tetapi juga orang yang memiliki kelebihan rezeki untuk bersama-sama bergabung membesarkan acara Cinta Ramadan. Pemirsa, sehari sebelumnya tepatnya Sabtu dini hari acara sahur bersama dalam rangka Cinta Ramadan Bintang Group dilaksanakan di restoran Golden Lobster di Jalan Panjang Kedoya, Jakarta Barat. Acara yang juga melibatkan artis-artis dan anak-anak yatim piatu itu pun berlangsung penuh hikmat. Berita menarik dari dunia selebriti akan kami sajikan untuk Anda berikut ini. Pemirsa, bintang sinetron Anjasmara Minggu 16 Oktober 2005 kemarin akhirnya datang ke markas Front Pembela Islam di Petamburan 3, Jakarta Pusat. Kedatangan Anjas bersama pengacaranya Elsa Sharif adalah untuk mengadakan silaturahmi dengan ormas Islam tersebut sekaligus meminta maaf atas pose-pose seronok dirinya yang sempat dipamerkan di Museum Bank Indonesia bulan lalu. Pertemuan Anjasmara bersama pengacaranya dengan segenap pimpinan ormas Islam yang bermarkas di Petamburan 3 itu berlangsung penuh kekeluargaan. Usai pertemuan, Anjas mengaku lega masalahnya sudah selesai. Yang pastinya pengen cepat selesai, nggak berlarut-larut, dan saya banyak minta masukan sama ibu. Ibu bilang, oke, kita atur semuanya supaya bisa berjalan dengan baik. Saya memang harus banyak belajar. Dan lebih hati-hati. Rizik juga bilang, kita tahu posisi hukumnya Habib Anjas ya, dan kebetulan Anjas memang dalam beramai minta maaf dan kekhilafannya. Anjas juga tidak mau menyinggung dan tidak punya niat menyinggung siapapun. Kalau itu ya semua orang punya kelemahan dan punya kekurangan ya. Karena itu Habib Rizik pun juga
dan seluruh anggota FPI kayaknya menyambut baik ya. Ya, kita jadi sangat bahagia sekali karena kita nggak ingin punya mempunyai musuh, tetapi kita ingin memperbanyak sahabat. Hukumnya nanti kita selesaikan antara lawyer dengan lawyer.